katakan bahwasanya ketika haji seorang itu mabrur, ya, maka tidak ada balasan kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan bagi mereka kecuali surga. Ibadah haji juga memberikan pengertian kepada kita. Begitulah kemudian kita nanti ya, berpisah dengan manusia. Misalnya ya merupakan kebiasaan ya, kebanyakan masyarakat ketika misalnya mereka berhaji ya, mereka akan diantarkan oleh keluarga-keluarga mereka ya, saling berpesan di antara mereka, saling memaafkan, lalu diantar sampai di mana tempat mereka berpisah ya. Maka kemudian setelah itu ditinggalkan ya, mereka meninggalkan itu jamaah itu, ditinggalkan oleh keluarganya, ditinggalkan dengan hartanya ya. Apa pesannya? Begitu juga setelah kemudian kita selesai melaksanakan ritual tersebut, seharusnya membawa kita bahwa kita juga nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Kita kemudian akan ditinggalkan oleh keluarga kita, oleh harta-harta kita ketika kemudian kita meninggalkan dunia ini. Itulah mengapa kata Rasulullah SAW terkait ini. Beliau mengatakan yatba'ul mayyit salasun ya, yang mengikuti mayit itu 3, yang kembali 2, yang tinggal 1 ya. Yang kembali 2, jadi setelah mayit diantarkan ke kuburan ya, itu 3 yang mengantar ya. Yang kembali 2, yang tinggal 1. Yang kembali itu adalah keluarganya, hartanya, dan yang tinggal itu adalah amalannya. Ya, begitulah ibadah haji sebetulnya seperti itu. Ya, diantarkan oleh keluarganya, diantarkan oleh hartanya ke bandara misalnya, ya saling memaafkan, kemudian mereka meninggalkan. Sebetulnya seperti itu. Begitulah proses kehidupan kita di dunia, jamaah sekalian, sangat berbahagia. Kita dapat mengambil nilai-nilainya dari kemudian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus pertanyaannya adalah ya, lepas daripada itu semua, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ya kemudian amalan-amalan yang kita lakukan ya. Amal soleh yang kita lakukan itu dapat kemudian memberi pengaruh yang besar, dapat memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, dengan kata apa yang harus kemudian kita tanamkan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah tersebut memberikan pengaruh yang luar biasa bagi diri kita ya. Memberikan pengaruh yang positif, dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar ya. Dapat kemudian merubah diri kita ke arah yang lebih baik dan seterusnya ya. Apa yang kemudian harus kita lakukan? Maka jamaah sekalian sangat berbahagia ya. Pada kesempatan kali ini kami mewasiatkan juga kepada diri kami pribadi dan kepada kita semua terkait apa yang harus kita lakukan dalam beramal soleh, hal penting apa yang harus kita masukkan dalam ibadah-ibadah kita, sehingga ibadah tersebut sekali lagi dapat memberikan pengaruh yang positif bagi diri kita, mungkin juga bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita dan seterusnya. Maka hal utama yang harus kita lakukan jamaah sekalian yang sangat berbahagia dalam rangka itu adalah kemudian kita harus melakukan amal-amal tersebut, harus yang kita lakukan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan ibadah tersebut dengan ikhlas ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang utama dan pertama yang harus kita lakukan. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita semua dalam ibadah-ibadah kita ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullah, kecuali wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu din, kecuali mereka memurnikan ketaatan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahu din, memurnikan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat tentang haji itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi, dan hanya kepada Allah saja. Alan nasi, manusia itu diberikan kewajiban untuk berkunjung ke Baitullah. Walillahi alan nas
hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi apa yang kemudian kita lakukan orang sekalian sangat berbahagia daripada ibadah-ibadah kita apa saja hendaklah kemudian kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, khalis, mukhlis, ya, memurnikan ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, ya, ikhlas. Inilah yang kemudian para ulama-ulama kita, ya, senantiasa jaga, ya, persoalan niat ini. Makanya kenapa dalam kitab-kitab mereka senantiasa didahulukan tentang perkara niat. Mereka mengingatkan diri mereka akan niat-niat mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab-kitab mereka yang tulis, mereka senantiasa mencantumkan salah satu hadis tentang niat. Ya, hadis yang mengatakan, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Inilah hadis yang senantiasa para ulama kita menempatkan hadis ini pada halaman pertama sebelum mereka membahas masalah dalam kitab tersebut. Hadis tersebut adalah, ya, tadi yang kita sebutkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu, sesungguhnya amal itu, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Subhanallah, sebuah redaksi yang sangat sederhana tapi mencakup hal-hal yang penting dalam agama kita tentang pentingnya niat kita, ya, untuk kemudian hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan bahasa agama dengan dinamakan al-ikhlas. Ikhlas, ya, dia artinya adalah khalis, murni. Nah, jadi kalau bahasa Arabnya air mineral itu biasa dikatakan al-ma al-khalis, ya. Air, ya, maksudnya yang masih murni, air mineral, al-ma al-khalis, ya, ikhlas, ya, ikhlas, ya. Dia persoalan sebetulnya sederhana tapi mendalam ikhlas itu. Ya, apa itu ikhlas? Ya, banyak definisi terkait itu tentang apa itu ikhlas. Ya, kalau dari sisi bahasanya adalah murni. Kalau secara istilah, ya, para ulama banyak menafsir apa itu ikhlas. Ya, ada yang mengatakan ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas katanya. Ya, apa maksudnya? Surat Al-Ikhlas, namanya surat Al-Ikhlas, ya, tapi tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya, ya. Coba kalau Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, ya, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Padahal namanya adalah surahnya namanya surah Al-Ikhlas. Jadi setiap surah itu ketika dinamakan dengan nama itu maka ada namanya di dalam. Surat Al-Baqarah ada Al-Baqarah, surat Al-Ilmun dan terus ada. Tapi surat Al-Ikhlas tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Itulah, ya, makna ikhlas, ya. Seperti itu, seperti surat Al-Ikhlas, ya, tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Ikhlas, ya, ini seperti pengakuan kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita baca dalam sholat kita, dalam takbiratul ihram, kita kerap kali membaca inna sholati, ya, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sholatku, hidupku, matiku, ibadahku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kemudian misalnya, ya, artinya buah daripada ikhlas itu, artinya kita tidak menghentikan, kita tidak meninggalkan amalan kita karena manusia, ya. Ya, itulah ikhlas itu, tarkul amal li ajlin nas, meninggalkan amal karena manusia. Jadi kita tidak meninggalkan, ya, amalan kita ketika kemudian kita dibully oleh orang, ya, ya, itulah makna ikhlas, meninggalkan amal karena manusia. Ya, tetap kita beramal, ya, karena yang kita lakukan hanyalah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Jadi kita tidak pernah, dalam tanda kutip, tidak pernah peduli, ya, terhadap apa yang dikatakan manusia, terhadap apa yang kita lakukan selama kita yakin itu adalah ibadah kepada Allah, ya, dan kita mengikhlaskan hal tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buahnya adalah kita tidak terpengaruh, ya, apa yang boleh dikatakan manusia tentang apa yang kita lakukan daripada ibadah-ibadah kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang biasa kami dengar terkait ikhlas, ya. Ya, bisa jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi penguat pemahaman kita terkait dengan keikhlasan itu. Jadi ada kisah yang
pernah kami dengar dari seorang penceramah tentang ikhlas ini. Ya, kisahnya seperti ini. Ya, ada seorang murid ingin bersilaturahmi kepada gurunya. Sebagai oleh-oleh, ia bawalah, disebutkan dalam kisah tersebut, ia bawalah ubi ke rumah gurunya. Bersilaturahmi, tidak ada niatan lain bagi sang murid tersebut kecuali hanya ingin bersilaturahmi kepada gurunya. Bersilaturahmi. Datanglah, singkat cerita, datanglah ke rumah gurunya, berbahasa-basi bercerita, lalu kemudian dia menyerahkan buah tangannya. Ubi itu, disebutkan ubi dalam kisah tersebut. Lalu ketika hal itu diberikan kepada gurunya, ya tentu sang guru juga tidak ingin kemudian ia tidak membawa apa-apa. Ketika sang murid itu pulang, lalu tanyalah kepada istrinya, apa yang bisa kita berikan kepada murid kita ini? Tidak ada sesuatu di belakang. Dia teringat ada seekor kambing. Ya, dikatakan kepada si kasih saja itu kepada, sebutlah namanya si Umar. Kasih kepada si Umar. Dapatlah si Umar itu kambing. Kambing tanpa kemudian ia mengetahui apa yang akan diberikan, tanpa ia kemudian berharap hal tersebut, karena ia hanya ingin bersilaturahmi saja. Di tengah perjalanan pulang, dilihat oleh temannya bawa kambing. Ditanyalah temannya, kenapa kau bawa kambing? Diceritakanlah, saya ke rumah Buddha seterusnya dikasih kambing. Ini temannya ini langsung berpikir dunia tuh. Dia bawa ubi, kasih kambing. Bagaimana lagi kalau saya bawa yang lebih besar daripada itu? Berpikirlah seperti itu. Maka dia temannya itu pengen juga melakukan hal yang sama agar dapat mendapatkan seperti itu. Maka temannya itu bawa durian yang lebih besar daripada, yang lebih mahal daripada ubi. Bawalah durian atau sejenisnya ke rumah gurunya. Singkat cerita seperti yang dilakukan oleh yang pertama, pulang. Sang guru juga ingin memberikan oleh-oleh, tidak ada di belakang di rumahnya kecuali ubi yang tadi dibawa itu. Jadi dia dapat ubi, dia bawa durian tapi dikasih oleh gurunya ubi. Itulah pesannya adalah itulah gambaran keikhlasan. Jadi seseorang kata Rasulullah SAW, sesungguhnya amal itu berdasarkan niatnya, dan seseorang itu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kalau ia niatnya, maka Rasulullah itu mencontohkan, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya juga dapat. Tapi barang siapa yang hijrahnya itu, kata Rasulullah terkait dengan hadis tersebut, barang siapa hijrahnya karena dunia atau seorang wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya itu seperti itu. Jadi kalau ia niatnya karena dunia, dia dapat mungkin dunia, Tapi kalau dia niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah ia akan dapat pahala. Dan kalaupun dia dapat bagian daripada dunia, seperti kisah tadi, itu yang dikatakan dengan al-bushrah al-ajilah. Itu yang dikatakan dengan kabar gembira yang disegerakan. Jadi poin yang lainnya yang kita sampaikan daripada kisah ini adalah terkait dengan balasan apa yang kita lakukan daripada ibadah-ibadah itu, balasannya itu ada di akhirat. Jadi ada hal yang kurang tepat sebetulnya. Ketika mau minta ini, selawatin aja gitu ya. Selawatin, lakukan seperti itu tidak. Karena balasan daripada perbuatan ibadah-ibadah kita itu insya Allah balasannya di akhirat. Pahala itu akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan di akhirat. Seperti itu pahala itu di sana. Tapi kalau seseorang mendapatkan bagian daripada dunia, daripada apa yang dilakukan, daripada ibadah, itu adalah kabar gembira yang disegerakan. Kita melakukannya bukan karena untuk dunia, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi biasanya, bukan biasanya, tapi kalau kemudian dia hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dia dapat pahala, dan juga mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepadanya bagian di dunia ini. Inilah jamaah sekalian sangat berbahagia. Pondasi yang paling penting daripada amal-amal ibadah kita, daripada ibadah dunia kita, yang harus kita masukkan dalam ibadah kita, yaitu memurnikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang utama, yang penting, sehingga kemudian buah daripada ibadah tersebut yang kita lakukan dapat kemudian memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik. Amal-amal soleh kita, amal soleh itu dapat memperbaiki. Itu yang tadi kita sebutkan, dikatakan amal soleh karena amalan tersebut dapat memperbaiki kita. Soleh
baik, dapat memperbaiki diri kita. Ini adalah hal yang sederhana tapi mendalam perkara ikhlas ini. Kadang samar-samar seorang itu, makanya dikatakan ada syahwat yang tersembunyi. Kadang ada ucapan yang kita tidak sadar itu menggugurkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahwat yang tersembunyi. Jadi ibaratkan seperti semut hitam, katanya di atas batu hitam pada malam gelap gulita. Saking tidak kelihatannya itu masalah syahwat yang tersembunyi. Makanya disebutkan itu barang siapa yang merasa dirinya telah ikhlas, maka sesungguhnya keikhlasannya itu butuh keikhlasan lagi. Ini cluenya itu. Jika sebutkan oleh ulama kita mengatakan man ra'anahu ikhlas fa ikhlasuhu yahtaju ila ikhlas. Barang siapa yang merasa dirinya telah ikhlas, maka sesungguhnya keikhlasannya itu butuh keikhlasan lagi. Jadi kalau seorang merasa sudah ikhlas sama saya, itu berarti keikhlasannya butuh keikhlasan.